Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, sampaikanlah firman-Mu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Berikan kami tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, urapi dan pakai hamba-Mu untuk memaparkan firman-Mu ini, biar pengertian kami akan firman Tuhan semakin bertambah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita kemarin, yaitu yang terdapat dalam Matius pasal yang kedua. Kemarin kita telah membaca ayat 1 dan 2, berarti hari ini kita bahas ayat 3 dan seterusnya. Saya bacakan bagi saudara, Matius pasal 2 ayat 3. Begini firman Tuhan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Berita apa yang mengejutkan Raja Herodes, saudara-saudara? Jawabannya adalah berita mengenai kelahiran Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, saudara-saudara, berita kelahiran Yesus Kristus itu adalah berita gembira, berita sukacita, berita yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Tetapi bagi Herodes, berita kelahiran Yesus Kristus itu adalah berita yang mengejutkan. Mengapa demikian? Jawabannya, karena Herodes tidak suka ada raja lain yang lahir. Herodes tidak ingin ada saingan. Dia khawatir, dia takut kalau raja yang baru lahir itu nanti akan menggeser dia, menggantikan dia, atau mendepak dia sebagai raja. Itulah sebabnya timbul kebencian kepada raja yang baru lahir itu. Benci karena adanya iri hati di hati Herodes terhadap raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati dengan iri hati. Kalau ada iri hati nanti berlanjut kepada kebencian. Kalau sudah ada kebencian, ini nanti bisa berlanjut kepada tindak kejahatan dan bisa meningkat kepada pembunuhan. Saudara-saudara ingat kasusnya Kain dan Habil. Mengapa Habil dibunuh? Padahal Habil tidak berbuat salah sedikit pun terhadap Kain. Jawabannya adalah karena timbul iri hati dalam kehidupan Kain terhadap Habil. Persembahan Habil diterima Tuhan, tapi persembahan dia ditolak Tuhan. Timbullah rasa tidak suka akan keadaan itu, dan juga rasa tidak suka terhadap Habil. Berangkat dari iri hati itu, berangkat dari ketidaksukaannya akan hal itu, maka timbul kebencian terhadap Habil. Kemudian setelah timbul kebencian, Habilnya dibunuh, saudara-saudara. Jadi kalau begitu, kita dapat menarik pelajaran. Iri hati itu berbahaya loh, saudara sekalian. Sungguh, iri hati itu berbahaya. Cemburu itu berbahaya. Nah, karena itu belajarlah dan usahakanlah untuk kita tidak iri hati terhadap siapapun. Ya, kita tahu bukan, iri hati itu timbul ketika saudara-saudara kita melihat orang lain ternyata lebih unggul dari kita, lebih cantik, lebih ganteng dari kita, lebih kaya, lebih sukses, lebih dihormati orang, lebih disukai orang. Bisa juga iri hati timbul karena orang lain lebih diberkati Tuhan, lebih dipakai Tuhan. Pokoknya lebih dari kita dalam segala hal. Ingat saudara-saudara, kita ini adalah anak-anak Bapa di surga. Jangan ada kebusukan di hati kita. Iri hati itu busuk loh saudara-saudara. Iri hati itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena itu jangan biarkan hati kita diisi dengan iri atau sirik. Selain Alkitab memberi contoh mengenai Kain iri hati terhadap Habil, Alkitab juga mencatat tentang saudara-saudara Yusuf
yang iri hati terhadap Yusuf. Saudara-saudara bisa baca itu dalam kitab Kejadian. Berangkat dari iri hati itu, Yusuf yang tidak bersalah apapun terhadap saudara-saudaranya mengalami aniaya dari saudara-saudaranya. Ia dibenci, kemudian ia dibuang ke dalam sumur kering. Lalu ia dijual, saudara-saudara. Dan selanjutnya akibat dari perbuatan saudara-saudaranya yang membenci Yusuf, maka Yusuf jadi budak belian di negeri Mesir. Asalnya Yusuf disayang bapaknya, dibelikan jubah maha indah, ia disayang oleh bapaknya, dijamin kehidupannya, enak hidupnya. Sekarang, gara-gara iri hati dari saudara-saudara Yusuf, Yusuf setara dengan budak belian. Terjadilah penurunan derajat dalam kehidupan Yusuf, saudara-saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, seseorang bisa menderita loh. Akibat dia diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang sirik atau iri hati kepadanya. Nah, coba saudara-saudara periksa diri kita. Bagaimana? Pernahkah kita sirik kepada seseorang? Pernahkah kita iri hati kepada seseorang? Sampai orang itu menderita. Karena kita menjelek-jelekan orang itu, memburuk-burukan orang itu. Padahal orang itu mungkin tidak berbuat salah kepada kita. Karena iri hati itu menimbulkan kebencian. Jadi saudara-saudara kita berbuat sesuatu yang membuat dia itu jadi rusak namanya. Membuat orang yang kepadanya kita sirik itu jadi susah hidupnya. Nah saudara, kalau hal itu pernah kita perbuat, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita harus bertobat hari ini juga. Dan jangan izinkan itu sirik atau iri hati bercokol di hati kita. Berbahaya loh saudara-saudara. Kita bisa jadi orang jahat. Dan ingat, kalau kita berbuat jahat itu merugikan diri sendiri. Tuhan tidak berkenan kepada setiap perbuatan-perbuatan jahat yang diakibatkan oleh iri hati atau sirik itu. Baik, sekarang kita kembali ke Injil Matius pasal yang kedua. Tadi kita baca ayat 3, sekarang ayat 4. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Oleh karena ia iri hati kepada raja yang baru dilahirkan itu, mari kita baca. Matius 2 ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, saudara, selanjutnya Herodes ini cari tahu di mana raja yang baru dilahirkan itu berada. Apa tujuannya, saudara-saudara? Apakah Herodes akan menghormati raja yang baru lahir itu? Atau apakah Herodes akan merasa ikut senang dengan lahirnya raja itu? Jawabannya tentu tidak, saudara-saudara. Orang kalau sudah iri hati, mana ada rasa hormat kepada orang yang kepadanya ia iri hati. Mana ada, saudara, orang yang iri hati ikut senang akan kemajuan orang yang kepadanya ia iri hati. Tidak mungkin ada hal itu. Karenanya, tadi saya katakan bahwa iri hati itu adalah kebusukan. Hati tambah busuk, tambah kotor. Dan niat jahat itu bisa timbul, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, mulai hari ini dan seterusnya, selain kita harus belajar untuk membersihkan hati kita dari iri hati atau sirik kepada orang lain, mari kita belajar untuk ikut senang kalau melihat orang maju. Ikutlah bersukacita melihat orang yang bersukacita karena keberhasilan yang sudah diraihnya. Ikutlah bergembira kalau melihat teman kita, sahabat kita, saudara kita, famili kita meraih keberhasilan dalam bidangnya atau pekerjaannya. Ikutlah senang melihat orang dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Ikutlah bergembira melihat orang lain diberkati dan lebih lagi. Sambil kita belajar, saudara-saudara. Mengapa orang lain bisa berhasil? Mengapa orang lain bisa sukses? Mengapa orang lain bisa diberkati? Mengapa orang lain bisa dipakai Tuhan luar biasa? Pasti ada usaha dan kerja keras dari mereka. Pasti ada perjuangan yang mereka sudah lakukan. Pasti ada harga yang mereka sudah bayar, saudara-saudara, sehingga hasilnya luar biasa untuk mereka. Nah, terapkan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat ada orang berhasil karena rajin, ulet, jujur, tidak mudah menyerah,
gigih, dan lain sebagainya, katakan kepada diri kita sendiri bahwa kita pun harus seperti demikian. Mari teladani orang-orang tersebut untuk memicu kita agar kita pun maju, saudara sekalian. Kalau orang lain bisa maju, kita pun bisa. Sama-sama manusia kok. Darahnya sama-sama merah. Dan juga kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kalau orang lain bisa, kita pun bisa. Hanya kenapa seringkali saudara-saudara orang lain bisa, kok kita tidak bisa? Jawabannya kita malas. Kita tidak mau bekerja keras. Kita tidak mau berusaha. Kita kurang ulet. Kita kurang gigih. Mudah menyerah atau mudah puas dengan apa yang sudah diraih. Lalu ketika kita melihat orang lain maju, timbul sirik, timbul iri hati. Wah, saudara, orang tersebut kualitasnya rendah sekali. Nah, jangan sampai saudara-saudara kita termasuk orang yang berkualitas rendah. Orang yang berkualitas rendah itu taunya hanya sirik, sirik, dan sirik saja. Iri, iri, dan iri saja. Tapi sendirinya malas, tidak mau berusaha keras. Mari saudara-saudara, belajarlah kepada orang-orang yang berhasil. Kepada orang-orang yang tidak mudah menyerah. Belajarlah kepada orang-orang yang ulet. Belajarlah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya. Belajarlah kepada orang-orang yang hidupnya jujur. Sehingga mereka berhasil. Terapkan dalam kehidupan kita hal-hal yang positif itu. Saya yakin orang lain berhasil, kita pun bisa berhasil. Buat apa sirik? Buat apa iri hati? Tidak ada gunanya, saudara-saudara. Bahkan itu menambah kefasikan, menambah kejahatan di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak suka kepada kita, saudara, kalau kita fasik, kalau kita jahat. Dan kalau kita tidak memperbaiki diri, kerjanya hanya bisa sirik dan iri hati saja, kita akan celaka sekali waktu, saudara-saudara. Jangan kita seperti Raja Herodes, raja yang jahat, penuh dengan iri hati. Dan kalau ada di antara kita, saudara-saudara, yang mendengarkan renungan ini, ada kebusukan-kebusukan di hati, salah satunya iri. Maksud saya salah satunya iri dan sirik. Marilah kita bertobat hari ini juga. Selamat Natal saudara sekalian, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami, yang sudah menasihati kami. Tolonglah Tuhan supaya hati kami bersih dari iri hati, dari sirik. Sebaliknya biarlah Tuhan, hati kami penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih, dan penuh dengan kebenaran. Mampukan Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu ini, supaya Tuhan Yesus dimuliakan selalu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan Tuhan, ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu.